Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay, kurang semangat ibu-ibu di dalam. Padahal mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah. Menjawab salam adalah wajib. Jadi kalau ada orang yang beri salam, maka wajib hukumnya dijawab. Kalau tidak dijawab berdosa. Tapi ada pun salam tidak boleh dijawab. Seperti tadi ketika sholat berjamaah di masjid Nurul Aisyah, Pak Imam sudah memimpin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh jawab salamnya itu. Itu salam tidak boleh jawab. Tapi pernah terjadi kebetulan saya pimpin sholat di daerah sama, tak ada jawab ki. Lengkap na poin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bakai. Tak kintakan, tak kiri ka nasi tau gie. Begitu saya balik, ternyata orang tidur bangun. Asal-asal ibu bibina. Ya Allah ya. Jadi saya ulang yang jawab salamku. Saya doakan panjang umur, sehat selalu, berkah hidupnya, lancar rezekinya, dimudahkan urusannya, yang bagus saat istrinya. Insyaallah bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak-anak yang lebih semangat. Mana mau waktunya dan lebih besar. 5 jempol dari saya nak. 5 jempol pokoknya, 2 jempol tanganku, 2 jempol kakiku, 1 jempol naspombo ku pinjam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan sahibul bait, sahibul musibah, keluarga besar almarhumah Ibu Nadiati, Ibu Hajjah Nadiati di Jakolo, khusus ayahanda, suami ibunda tercinta, anak-anaknya, cucu-cucunya dan seluruh yang hadir, kami sampaikan sabar dan ikhlas atas kepergian almarhumah. Ini bukti bahwa Allah jauh lebih menyayangi, Allah jauh lebih mencintai almarhumah dibanding kita sebagai manusia biasa. Beliau telah wafat dalam arti bahwa beliau telah berada pada kehidupan yang sempurna. Nah, kita ini yang masih hidup ini, pada hakikatnya kita masih dalam keadaan tertidur, masih dalam keadaan bermimpi, dan tentunya semuanya akan menyusul almarhumah. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, kanda, dan seluruh yang hadir pada malam hari ini. Semoga insyaallah Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, saya minta kesediaan Bapak Ibu sejenak untuk mengirimkan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Kita tunjukkan pahalanya untuk almarhumah Ibu Hajjah Nadiati binti Jakolo. Semoga insyaallah Allah terima segala amal kebaikannya, diberi tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min syarri ghasiqin idza waqab. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu
Insya Allah apa yang kita kirimkan itu pahalanya sampai kepada almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kata tahu makadang dek letu. Ada tuh orang bilang tidak sampai itu bacaan. Termasuk mahasiswa di kampus. Ada satu orang maju di depan. Begitu saya bahas masalah masuk dalam bab pembahasan jenazah, tiba-tiba ada satu orang maju di depan. Bawa bilang, Pak, tidak sampai itu bacaan. Biar surah Al-Fatihah. Saya bilang, nah, apa kanan-kanan nih? Siapa kasih tahu kok begitu? Dia bilang, ustazku. Jadi saya tanya, siapa kan namanya ustazmu? Nah, sebut namanya. Tapi jangan kusebut di sini. Kalau kusebut berarti gibah kan. Terus saya tanya, dari mana bigonnya, pendidikannya? Dia bilang, tidak aku tahu. Saya bilang, Allah Akbar. Lain kali kalau belajar sama orang, harus jelas syaratnya dari mana. Belajarnya lewat mana? Dari pondok pesantren mana? Atau sekolah mana? Gurunya siapa? Jangan sampai belajarnya lewat Google. Itu pun baru 1 minggu sudah menyalahkan orang. Ya Allah ya. Kita contohnya ini. Sementara aku ajar di kampus, nah salahkan. Saya bilang, jadi yang mana lebih kau percaya? Ustadzmu atau saya? Sebenarnya bingung tuh. Yang mana lebih lama kau ajar? Itu ustaz kan. Berarti kau lebih percaya? Iya, lebih percaya ustazku. Jadi kalau tidak percaya kan? Begitu nih kabar kira-kira. Oke Pak, kalau memang kau tidak percaya, mau buktikan? Iya boleh. Oke, sekarang kita buktikan. Sekarang mati muku dulu, baru saya bacakan suratul Fatihah. Kalau sampai datangi mah, tapi tidak mau tahu, mau bila buktikan. Tapi sebenarnya ada dalilnya. Ada dalilnya. Hanya saja kalau saya sampaikan ini malam, tidak selesai sampai subuh. Ini jam berapa? Tapi saya berikan saja secara logika. Apakah almarhumah setelah dikafani, apakah boleh disolati? Disolati. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa takbir sholat jenazah? Ada 4 takbir. Takbir pertama apa yang dibaca? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini ditujukan kepada siapa? Almarhumah. Tapi ini orang yang meninggal karena orang yang sholat, orang yang disolati. Jadi ditujukan kepada almarhum, almarhumah, orang yang meninggal. Pertanyaan selanjutnya, apakah Al-Fatihah masuk dalam Al-Quran atau tidak? Masuk. Begitu kita buka Al-Quran, langsung dapat surah Al-Fatihah. Bukan dulu Al-Baqarah, surah Al-Fatihah. Berarti ketika mengirimkan surat Al-Fatihah dan ayat-ayat yang lain diniatkan pahalanya untuk almarhumah, insya Allah sampai. Tapi sebenarnya sampai tidak hanya urusannya Allah. Yang jelas kita ini sebagai keluarganya, kerabatnya, tetangganya mendoakan yang terbaik untuk almarhumah. Hadirin jemaah sekalian umat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian takbir kedua apa yang dibaca? Sholawat. Saking dimuliakannya baginda Rasulullah Muhammad SAW bahkan diikutkan sholawat. Padahal Rasulullah bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Allah. Tapi tidak sah sholat kalau tidak dibaca itu sholawat dalam sholat kita. Pada saat kita tahiyat, di situ ada sholawat. Tidak dibaca itu sholawat, tidak sah sholat. Allahu Akbar. Begitu mulianya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya banyak-banyak kita sholawat. Apalagi saat ini kita masih berada di bulan Muharram, ya, bulan yang diciptakan ruhnya baginda Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaallah di hari kemudian kelak kita dipertemukan baginda Rasulullah dan insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau sholawat itu bayangkan hadirkan Rasulullah, seakan-akan Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, bahkan di hadapan kita. Bayangkan dan lihatkan kita bisa berziarah di makamnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan alhamdulillah 6 bulan yang lalu Allah ijabah
Nabi berada di makam baginda Rasulullah di Madinah, di Raudah. Begitu masuk ke Raudah antara makamnya Rasul dengan mimbarnya Rasul, itulah Raudah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Begitu masuk ke dalam, kami ucapkan ya Nabi assalamualaikum, ya Rasul assalamualaikum, salawatullah alaikum, kemudian kami bersalawat. Seperti ada yang gerakan ini tubuh, dan saya yakini beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Jadi selalu kiniatkan untuk bertemu baginda Rasulullah. Selalu kiniatkan itu. Alhamdulillah saya berangkat, dan itu pertama kali saya berangkat. Itu pertama kali saya berangkat ke sana. Tanpa dengan biaya yang saya punya. Hanya alhamdulillah ada yang telepon. Ada yang telepon dari Ibu Majelis Taklim. Assalamualaikum Ustaz, saya mimpikan Ki ada di Mekah. Saya bilang Allah Akbar. Kira-kira kalau ke sana kita sama-sama mau Ciki. Langsung kasih syukur, Allahu Akbar, Allah mudahkan ke sana. Jadi makanya sekali lagi ya selalu niatkan untuk bertemu baginda Rasulullah ketika bersolawat, ayat dimaknai begitu cintanya kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin jamaah sekalian umat insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian takbir ketiga apa yang dibaca? Doa. Apa doanya? Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Karena yang meninggal adalah perempuan, ibunda. Kalau laki-laki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau bencong yang meninggal, apa mau kira-kira? Ya itu tadi, kalau laki-laki Allahumma ghfir lahu, kalau perempuan Allahumma ghfir laha. Kalau bencong apa mau? Huha. Ada tuh yang bilang hiha, ada tuh yang bilang huhu. Yang mana mau? Ini nih dibilang angel, enggak jelas. Makanya tidak mau kamu model begitu. Bukan apa yang mati ke senampe. Tidak ada mau selasa. Ya, jangan sampai mau katakan ceramah. Allahu Akbar. Ya. Makanya sampai malam ini tidak ku tahu jawabannya. Sampai malam ini saya tidak tahu jawabannya dan tidak berani kasih jawaban. 7 tahun saya belajar di pondok pesantren di Demang Kosong. Tidak pernah diajarkan itu. Kemudian kuliah di UIN Alauddin juga tidak diajarkan. Kemudian di Pasca Umi juga tidak diajarkan. Ini sekolah agama semua. Nah itu ji, kalau laki-laki Allahumma ghfir lahu, perempuan Allahumma ghfir laha. Kalau 2 orang jenazah, 2 jenazahnya Allahumma ghfir lahuma. Baik suami istri, laki-laki perempuan atau 2 laki-laki 2 perempuan, Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Kalau banyak jenazahnya seperti musibah tsunami, gempa dan sebagainya, nah itu tidak disolati satu-satu kaposok. Langsung Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau jenazahnya perempuan semua, Allahumma ghfir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna. Itu ji. Nah, ini tadi laki-laki Allahumma ghfir lahu, perempuan Allahumma ghfir laha. Kalau bincang sampai malam ini tidak tahu jawabannya. Siapa tahu ada ibu yang bisa kasih jawaban yang lebih tepat. Karena pernah saya ceramah di Raja Wali di Makassar, ada jamaah yang maju ke depan. Dia bilang, Ustaz, tidak ditahu jawabannya tuh. Iya. Pasmi Ki. Iya, saya pasmi juga. Saya ceramah, Ustaz bilang pas. Iya, pasmi. Ini mau jawabkan nih kalau ada yang bertanya. Allahumma ghafir lahe warhamhe wa'afihe wa'fuanhe. Hehehehe. Sembarangan lah. Jadi tetap yang dibaca adalah laki-laki karena dia adalah laki-laki. Akhirnya ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara tahu dia laki-laki atau perempuan? Contohnya itu pertanyaannya tidak mungkin mau diperiksa. Periksa itu, Allahu Akbar. Tapi memang sebenarnya ada orang lari itu dalam keadaan muslim. 2 jenis kelaminnya. Ada cowok-cowok, ada becek-beceknya. Ada laki-lakinya, ada perempuannya, maka dicek mana lebih berfungsi. Kalau lebih berfungsi laki-lakinya, tidak berfungsi perempuannya, berarti dia adalah laki-laki.
harus dioperasi, dihilangkan perempuannya. Tapi kalau lebih berfungsi perempuannya, tidak berfungsi laki-lakinya, berarti dia adalah perempuan becek. Harus dihilangkan laki-lakinya, dioperasi laki-lakinya. Tidak boleh dipertahankan dua-duanya, tidak boleh. Bukan apanya, siapa sih nampak? Sesa saja gini. Allahu Akbar. Jadi memang ini ada seperti ini, orang lain seperti itu, urusan muskil. Ini dikenal dalam kitab Tahawi. Hadirin Bapak Ibu insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian takbir keempat apa yang dibaca? Masih doa. Apa doanya? Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha faghfir lana wa laha. Boleh sampai di situ, boleh juga dilanjut. Ini penting sekali. Penting sekali ini. Karena kadang-kadang tidak dibahas. Makanya tadi saya komunikasi dengan Ustaz Maskur yang kemarin ceramah, ya, itu sahabat kami, alhamdulillah. Sebenarnya maunya sama, tapi lebih ganteng beliau, ya lebih besar juga, lebih hebat juga. Beliau itu adinda saya, adik saya untuk pondok di pondok pesantren, tapi ilmunya luar biasa. Apalagi ya kuliahnya memang ilmu tafsir S1 dan S2, jadi kajian Al-Qurannya luar biasa. Sama dengan beliau Qari, Masya Allah, yang baca suci Al-Quran ini. Beliau adalah sahabat kami, seperjuangan kami di pondok pesantren di Mangkoso, dan alhamdulillah beliau hafiz Quran 30 juz, penghafal Al-Quran 30 juz, Masya Allah. Mudah-mudahan di tempat kita ini diberkahi, mudah-mudahan ada anak generasi kita nanti yang jadi hafiz Quran. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali. Kadang-kadang tidak dibahas. Kenapa saya katakan penting? Karena pernah pimpin sholat jenazah di Bulukumba. Ribuan yang datang melayat, tapi yang ikut sholat jenazah hanya 2 saf. 2 saf yang ikut sholat jenazah. Bangun balik ke belakang, ya Allah banyaknya orang di luar. Saya bilang kalau ku datangi ibu-ibunya ini, perempuannya di luar, pasti jawabannya lagi M. Ya, dimaklumi namanya ibu-ibu, perempuan. Tapi ku bilang kalau laki-lakinya ku datangi, pasti jawabannya lagi K. Apa itu K? Kutu, ali kutu. Akhirnya saya tanya salah satunya, ternyata yang kutanya ini adalah cucunya almarhum. Saya tanya, kenapa tidak sholat jenazah Ki? Kenapa tidak ikut sholat jenazah? Dia bilang, Ustaz, Bapak pergi mengantar. Saya bilang, sama aja Ki Kepeng, kan mengantar pun juga saya, paling saya tuntun di kuburan. Dia bilang, Ustaz, sebenarnya tidak ku tahu ki jawabannya, tidak ku tahu ki bacaannya. Saya bilang, Allahu Akbar, lain kali kalau tidak tahu bacaannya, ikut saja sholat jenazah. Tidak tahu bacaannya, terhitung 1 pahala. Apalagi ini malah tahu ini semua. Takbir pertama adalah Al-Fatihah. Takbir kedua, salawat. Takbir ketiga, doa. Takbir keempat, doa. Kalau bingung ke Ustaz, susah lama mau doa anda. Kalau laki-laki begini, kalau perempuan begini, kalau begini, ikut mikir saja sama imam. Kan ada di imam. Semakin banyak yang ikut sholat jenazah, semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah tazkiratul maut, insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah ibunda tercinta telah meninggalkan kita di usia yang kurang lebih 66 tahun. Bukan berarti bahwa beliau telah tiada. Jadi keliru itu kalau ada orang bilang bahwa beliau telah tiada. Almarhumah Daliati masih ada. Almarhumah ibunda Hajjah masih ada, bahkan menyaksikan kita semua di takziah malam ketiga ini. Ya, semua, alhamdulillah, hadir tetangga, kerabat, alhamdulillah. Beliau saksikan kita semua. Hanya saja berpindah tempat. Sama Tommy itu kalau kita dari Taman apa ini pindah rumah ke Samata, ya, di sana tinggal. Sekarang ini kita berada di dunia dan tentunya akan berpindah tempat ke alam kubur, ke alam barzah. Semua akan menyusul almarhumah, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang masih muda ya, masih ada hari tua. Tidak ada yang tahu kapan Allah panggil kita. Banyaknya masih muda-muda dipanggil bisa Allah. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari masih muda.
Ustadz Arifin Ilham masih muda, anaknya lebih-lebih masih muda, banyaknya muda-muda. Bahkan Eril anaknya Pak Ridwan Kamil, masih kita ingat Eril anaknya Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, itu jalan-jalan ke Swiss, tujuannya ingin melanjutkan studinya di Swiss, S2-nya di sana. Kemudian dia lihat sungai yang indahnya luar biasa, kemudian cebur dirinya ke sungai, tidak kembali-kembali. Kurang lebih 14 hari baru ditemukan. Itu pun ditemukan sudah tidak dikenali. Kalau mau dipikir sudah lama seperti itu, pasti sudah berbau. Tapi menurut informasi bahkan dari ayahnya sendiri, almarhum jenazahnya harum mewangi. Allahu Akbar. Ternyata setelah ditelusuri, almarhum ini semasa hidupnya itu banyak menyantuni anak yatim, banyak berbagi kepada mereka yang kurang mampu, bahkan mendirikan pondok tapi tidak mau dipublish. Makanya dulu kita tidak kenal siapa Eril. Atau ada yang kenal Ki? Ada yang kenal Eril? Kita apa? Pernah kita ketemu? Oh, Masya Allah. Ya. Dulu kita tidak begitu kenal sama beliau. Nanti meninggal dunia, hampir seluruh orang di dunia ikut doakan almarhum. Masya Allah, kembalinya dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dapat rezeki kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semua akan kembali kepada Allah, karena yang namanya kematian sudah pasti adanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang merasakan hidup pasti akan merasakan mati, pasti akan merasakan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, presiden, wakilnya, Pak Menteri, gubernur, wali kota, Pak Camat, Pak Lurah, RT RW. Senang nih. Ustaz gak deh, nggak sedih Ustaz. Pernah mati kan senang ya, saya macam lanjut ceramahnya. Kalau RT RW doakan Ki, semoga panjang umur, sehat selalu, berkah hidupnya, lancar rezekinya, dan perhatikan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ada RT RW di sini? Ada nih. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, semua akan kembali kepada Allah. Semua akan mati, semua akan merasakan, akan kembali kepada Allah. Hanya saja caranya Allah. Ada orang dijatuh cicak nah mati. Dijatuh cicak mati. Ikut bola-bola nah. Rasanya mati. Ada juga sementara sholat. Allahu Akbar. Begitu sujud terakhir tidak bangun-bangun. Bagusnya meninggalnya, dia sujud di hadapan Allah, dia rendahkan dirinya di hadapan Allah. Banyaknya saudara di luar sana dikasih kemenangan hidup, hartanya berlimpah ruah, berat sekali sujud di hadapan Allah. Makanya sedikit banyak rezekinya kasih ke Allah, banyak-banyak yang sujud. Bukan hanya sholat 5 waktu, sholat sunat, perbanyak sholat. Kalau terbiasa dengan sholat, insya Allah kembali pun nanti akan dipanggil dalam keadaan sholat. Orang yang sujud di hadapan Allah, Allah jamin husnul khotimah. Masya Allah. Semua akan mati, semua akan kembali kepada Allah dengan caranya Allah. Ada orang makan bakso dan mati. Kenapa ya? Nakalong. Bagus sih kalau nakalong ya. Kalau dia mangkok dalam kantong, itu namanya terlalu. Tapi tentunya semua akan kembali kepada Allah dengan caranya Allah. Hadirin jamaah sekalian yang salat dan dan dimuliakan Allah. Ada 4 fase kehidupan manusia. Fase pertama, ketika kita berada dalam rahim ibu, begitu ditiupkan ruh, di situ kita sudah bersyahadat kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat kita ada dalam rahim ibu, itu sudah ditiupkan ruh, kita sudah berjanji, kita sudah berikrar kepada Allah, hanya Engkau ya Allah aku sembah,
dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Makanya lahir ke dunia kita nangis. Kita lahir ke dunia kita nangis. Kita lahir ke dunia nangis. Tidak ada yang langsung bicara. Tidak ada yang langsung bicara. Nabi bilang, adakah sedekah? Tidak ada lahir begitu. Kayak tong itu remaja masjidku di Samata Residen itu biasa kalau pulang mak dari ceramah takziah ya, karena jamaah di sana tahu kalau tidak ada tak sholat isya berjamaah di masjid berarti keluar ke ceramah takziah atau kegiatan malam. Jam 10 malam ada kumpul di gerbang bersama dengan security. Begitu saya tiba bilang, Ustaz adakah sedekah? Jadi bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ini proses sekarang yang viral anak-anak. Ya Allah ya Allah. Saya bilang ada ji. Banyak dekatkan dirimu kepada Allah. Minta sama Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, berdoalah maka aku akan pergerakkan doa. Apapun yang kau minta Allah hadirkan. Masya Allah. Kita lahir ke dunia tidak ada yang langsung bicara. Yang ada dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia melihat begitu banyaknya maksiat di dunia ini. Begitu banyaknya orang saling menumpahkan darah di dunia ini. Begitu banyaknya orang saling menggunjing. Kadang-kadang saudaranya nak cerita. Tetangga nak bundik. Yang biasa kalau begitu. Tapi kalau di sini, insya Allah tidak ada yang begitu. Kalau di sini semuanya hidup damai tentram. Alhamdulillah. Paling yang di sana-sana ini. Sana-sana jembatan. Kalau di sini, masya Allah, ya warga Tamang apa, insya Allah semuanya hidup damai tentram. Alhamdulillah. Nah, begitu kita hari ke dunia kita nangis karena melihat begitu banyak persoalan di dunia ini. Bahkan ada yang kemudian kembali kepada Allah karena dianggap tidak mampu hadapi dunia ini. Dan kita yang masih hidup ini, yang masih merasakan nafas ini, dianggap oleh Allah masih mampu hadapi dunia ini. Jadi manfaatkan waktu tak, maksimalkan ibadah tak, selagi Allah masih memberikan kesempatan hidup di dunia ini. Hadirin jamaah sekalian yang salat dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian di fase kedua, yakni fase dunia. Nah, sekarang ini kita berada di dunia yang sementara, dunia yang singkat sekali jika sebenarnya di dunia. Saking singkatnya kita hidup di dunia, alfasanati mimma ta'udun, 1000 tahun di dunia sama halnya dengan 1 hari di akhirat. Begitu singkatnya kita hidup di dunia. Tapi tuh masih banyak juga saudara-saudara kita yang terkadang terlena dengan dunia. Seakan-akan mau hidup selamanya di dunia, padahal kehidupan di dunia yang sesaat, sementara. Sebenarnya Allah tidak melarang kita begitu mencintai dunia. Asal saja akhirat jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai kita kesampingkan. Artinya dunia dan akhirat jalan seiring. Ya, sekarang ini kita berada di dunia, manfaatkan memang waktu tak selagi Allah masih memberikan kesempatan hidup di dunia ini. Jadi tidak dikatakan bahwa kita hanya mengejar dunia saja atau akhirat saja, tapi kedua-duanya harus saling terkait, dunia dan akhirat. Sekarang kita berada di dunia, manfaatkan waktu tak selagi Allah masih memberikan kesempatan hidup di dunia. Karena tidak ada jaminan besok bahkan 1 detik kemudian ketika Allah berkehendak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Makanya hidup di dunia banyak-banyak mengingat. Kita hidup di dunia banyak-banyak berzikir, mengingat kepada Allah. Ala bizikr la tatma'inul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullah, di situ dijelaskan bahwa kalimat yang seharusnya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat yang dikasihi Allah, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itulah kalimat yang seharusnya kita ucapkan kepada Allah terhadap segala nikmat yang dikasihi Allah. Usahakan bangun tidur sampai tidur kembali di waktu pagi, waktu petang dan sebagainya, usahakan dibaca gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ayo sama-sama.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kenapa mampu itu kalau kita berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Cocok ibu? Cocok. Enak perasaan tak bu? Alhamdulillah. Ibu? Oh ibu? Ibu? Enak perasaan tak tuh? Enak perasaan tak? Alhamdulillah. Makanya biasakan diucapkan kalimat zikrullah. Ya. Biasakan diucapkan kalimat zikrullah, mengingat Allah. Pasti enak perasaan kita. Makanya begitu pun juga kalau kita puji suami kita. Biasakan memuji suami. Kalau pulang suami kita dari kerja tengah malam tiba di rumah, ketuk-ketuk pintu, tak tak tak. Assalamualaikum. Kita buka pintu, sambut dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, bercahaya wajah bapak. Namamu itu lain-lain Nabi bikin di luar, tapi kalau disambut dengan salawat pasti dalam hatinya. Astagfirullah, ku sayang namamu istriku, tambah yang berjata. Alhamdulillah. Biasakan dia memuji. Datang suami tak, ih sayang, bercahaya wajah tak sayang. Ke suami tadi. Itu juga kalau suami orang. Masa nakal lagi anak-anak. Saya bilang anak-anak, karena pernah aku dapati pakai baju SMP. Saya dengar dia teleponan pakai baju SMP kan masih anak. Saya lihat di daerah atau langit, kami ku sebut di sekolah apa namanya. Ku dengar kita teleponan. Dia bilang, halo, iya ayang, baik baji ke ayang. Iya yang ayang kampung ke apa? Tak kalah aku datangi, saya bilang siapa ke telepon? Dia bilang anuku. Ini rupa kok. Lap mi doli usno. Masa nakal lagi anak-anak. Meskipun saat ini ada yang umurnya sudah menjelang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tetap panggil kasih sayang. Buat bahagia, kasih enak perasaannya. Ya, kasih enak perasaannya. Begitupun sebaliknya, suami kepada istri. Jadi bukan cuma istri kepada suami, suami juga kepada istri. Kalau istri tak lagi berdandan, namanya juga istri mau tampil cantik di depan suaminya, supaya suami tidak kemana-mana matanya, pakai gincu. Ternyata lewat sampai di dagu, dia kecalai, bilang saja, Masya Allah cantiknya luar biasa. Kita mami yang datang lagi. Kalau gengsi pakai tisu basah selesai urusan. Kalau istri tak lagi memasak, ternyata masakannya ya agak sedikit asing, itu kicalai, bilang saja, Alhamdulillah enak masakan tak. Pas-pas kiri leher. Coba-coba saya tidak apa-apa dibuat senang, kasih enak perasaannya, besar pahala tak. Masya Allah. Karena pernah juga saya dapati orang tua, nenek-nenek. Saya bilang nenek-nenek, suaminya umur 70 tahun, istrinya 60 tahun. Ku tahu karena ku tanya. Waktu itu saya masih kuliah. Saya lihat di Mall Penakukan. Namanya juga masih muda, kepo. Jangan-jangan saya lihat orang tua menuju ke bioskop. Jalan, dia orang pun romantisnya luar biasa. Jadi ikut itu saya bilang, Pak, bahagia tak luar biasa. Romantis tak? Kalangan anak muda iya. Bawa lihat kan? Iya kan? Iya. Romantis tak? Nggak kita lepas kita aja di stay tak? Nggak boleh dilepas, bukan apanya. Kapan saya lepas tangannya? Mau semua beli itu sana. Allahu Akbar, hebat Tuhan tuh. Kukira saya anak muda iya.
Allahu Akbar. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Begitupun kalau kita puji Allah. Kita puji Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Enak perasaan tak? Ada getaran di dalam hati kita. Berarti Allah suka, Allah senang. Tapi kalau tidak ada perasaan sedikit pun, bisa jadi hati itu sudah gelap. Hati itu sudah kotor. Ketika hati kotor, ketika hati gelap, maka tidak ada jalan lain kecuali taubat nasuha. Bertobat kepada Allah sebelum tiba saatnya Allah panggil kita. Sama tuh mini HP kita. Ini kita punya handphone ini sudah jadi bahan pokok. Kalau keluar kita dari rumah nah dilupai HP kita, pusing 7 keliling. Cocok ibu? Pusing 7 keliling. Ini HP sudah jadi bahan pokok. Kalau ada orang yang telepon, ada orang yang hubungi kita tidak mau bergetar, tidak mau tongi berdering, berarti lobet. Tepang tak lobet. Kalau HP lobet berarti butuh dicas. Entah, berarti salah yang HP. Tidak nah, sekali-sekali sih. Sekali-sekali boleh, tapi jangan terus-terus. Ini batata harus dijaga. Nah, kalau HP lobet berarti butuh dicas. Begitupun dengan hati. Ketika hati ini kita dengarkan kalimat zikrullah, kita dengarkan kalimat-kalimat thayyibah, biasa-biasa kita dengar, berarti hati itu sudah lobet. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo baru di azan, belum di qomat, santai-santai di rumah. Biasa itu ada begitu. Begitu di qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ai qomat nih. Salat nih orang terlambat mah. Tak kala tidak ke masjid nih. Biasa ada begitu. Tapi tidak ada di sini. Kalau di sini semua jamaah Masjid Nurul Aisyah insyaallah semua makmum rumahnya Allah. Alhamdulillah. Ya paling di sana-sana yang juga seperti kalau di sini insyaallah semuanya makmum rumahnya Allah. Makanya selalu padat jamaah. Ya, kalaupun misalnya masih ada yang belum ada, mulai malam ini, mulai sebentar subuh dan seterusnya, usahakan ya, bukan kita hanya membangun rumahnya Allah, tapi juga bagaimana makmumkan rumahnya Allah. Nah, ketika azan dikumandangkan, kemudian biasa-biasa saja kita dengar tidak ada panggilan hati untuk menginjakkan kaki di rumah Allah, berarti hati itu sudah lobet. Ketika hati lobet butuh dicas. Bagaimana caranya dicas? Ucapkan kalimat-kalimat zikrullah. Ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, karena ala bizikrillah tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi tenang. Hadirin Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita berada di fase dunia, memanfaatkan waktu yang ada, banyak-banyak bersyukur, karena banyak orang tidak tahu bersyukur. Sedikit banyak rezeki nagasi ke Allah syukuri, alhamdulillah. Ucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmu shalihan. Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur ke alhamdulillah Allah kasih rezeki. Karena banyak orang tidak tahu bersyukur. Banyak orang tidak tahu bersyukur. Dia lihat tetangganya nak bangun rumahnya nak tingkat 3, rumahnya mau turun nak tingkat 3. Padahal kreditnya 5 tahun belum bisa bayar. Sisa dirinya. Lihat tetangganya beli mobil baru. Dia beli semen. Apa nak bikin? Presiden itu kita itu bilang. Nah, kalau dilihat kita tetanggaan tak beli mobil baru, doakan kita semoga insyaallah mobilnya, kendaraannya ini membawa keberkahan. Ya kan suatu saat kalau butuh kan bisa kita tumpangin apa. Alhamdulillah malam ini ada kita tangga. Alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur pada Allah. Hidup di dunia banyak-banyak bersedekah, sedekah. Karena semua orang telah kembali kepada Allah. Mereka minta satu sama Allah. Ya Allah, hidupkan aku di dunia untuk bersedekah. Dia minta untuk bersedekah. Wa saddaqa wa akum minas shalihin. Mereka minta untuk bersedekah. Makanya memanfaatkan waktu tak selagi masih hidup di dunia. Banyak-banyak sedekah. Kalau ada tetangga tak, kalau ada kerabat tak, kalau ada sesama pengurus masjid, sesama ibu majelis taklim berjualan, butuh sesuatu belanja sama orang terdekat tak, jangan cari di luar sana.
apalagi kalau terjangkau tinggi harganya, bisa tuh poin di kredit. Tapi ada tuh biasa dikasih kredit dia 1 tahun tidak tahu mengerti, semua lanjut. Selesai gitu, selesai. Ya, berdayakan orang terdekat. Kalau kita belanja sama orang terdekat, dia berdoa sama Allah, ya Allah lancarkan rezekinya, ya Allah, orang yang belanja di sini, ya Allah, tetanggaku yang belanja di sini, ya Allah. Allah langsung ijabah doanya. Orang yang gembira karena kita, Allah ijabah doanya, masya Allah. Tapi ada tuh orang, tapi tidak mau kok sedekah. Kebetulan di sekitarnya ada besti-bestinya. Oh, Nabi bilang, besti, mau kok sedekah? Kita cerita. Akhirnya keluar dari rumah, berubah niatnya. Dia lihat nenek-nenek orang tua jualan di pinggir jalan, jual garam. Baru tanya, ke siapa cuci lanta? Berapa itu garam? Iya 20.000 satu karung kecil. Itu karungnya yang garamnya agak kasar itu sudah lumayan murah 20.000. Pergi tawar, kulit jadi mansabu bisa jadi 5.000. Terliwana. Ini bukan namanya sedekah, ini namanya gigi. Yang namanya sedekah kasih keluar itu di dompet 50.000, 40.000, 30.000 atau paling tidak sama. Kasih itu orang tua, ambil garamnya, ini yang namanya sedekah. Tapi apa saya Nabi bilang ini nenek? Apa Nabi bilang ini orang tuanya? Ya tidak apa-apa ji. Kulit jadi mansabu, bisa jadi 5.000, tapi makan di tempat ki. Kang minjo, cang goreng kangkang, masih mau. Allahu Akbar. Hadirin yang insyaallah dirahmati dan dimudahkan Allah. Kemudian di fase ketiga, sedikit lagi. Di fase ketiga, yakni fase alam barzakh, fase alam kubur. Almarhumah ibunda Hajjah Naliati binti Jakolo telah berada di alam kubur, sudah berada di alam barzakh. Yang bilang beliau sudah menghadapi hal-hal yang tidak baik, yakin dan percaya beliau menghadapi hal yang baik. Beliau husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi mau kau buktikan ini malam, meskipun saya tahu beliau orang baik, dan saya mendengar kisah sedikit dari ayahanda suami ibunda Hajjah almarhumah. Ini malam saya ingin bertanya, karena malaikat pun juga hadir menyaksikan kita semua. Apakah almarhumah ibunda adalah orang baik? Yang lebih tegas, apakah almarhumah adalah orang baik? Sekali lagi, apakah almarhumah adalah orang baik? Allahu Akbar. Dalam riwayat disebutkan ketika 40 orang yang menyaksikan, bahwa yang bersangkutan adalah orang baik, maka Allah jamin kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semasa hidupnya almarhumah itu mengabdikan dirinya untuk mendidik anak-anak kecil sejak tahun 87, belum pak lahir. Saya lahir tahun 88. Sejak tahun 87 beliau sudah menjadi guru TK sampai di tahun 2017. Masya Allah, beliau abdikan dirinya untuk mendidik anak-anak. Tidak mungkin berhasil, tidak mungkin tinggal seperti ini kalau tanpa melalui seperti itu. Mulai dari hal kecil yang kita tidak tahu apa-apa, kita sudah diajar, masya Allah, luar biasa. Sampai di akhir hayatnya beliau dirawat di rumah sakit. Ternyata yang periksa, dokter yang periksa adalah ternyata juga muridnya almarhum. Begitu dalam perawatan di dalam kamar, di ruangan, perawatnya juga ternyata adalah muridnya almarhumah. Masya Allah, ketemu sama murid-muridnya, begitu banyak yang muridnya, masya Allah. Bayangkan seorang ibu, seorang guru ketika mengajarkan satu ilmu saja yang disampaikan kepada muridnya ini sampaikan kepada orang tuanya sampaikan kepada muridnya sampaikan kepada tetangganya sampaikan kepada yang lain, dan seterusnya. Meskipun almarhumah saat ini sudah berada di alam kubur, tetapi ilmu yang pernah disampaikan itu terus dimanfaatkan, maka pahala itu akan terus mengalir. Subhanallah, inilah yang dimaksud dengan amal jariah. Pahalanya akan terus mengalir meskipun almarhumah sudah berada di alam kubur. Masya Allah, Allahu Akbar. Termasuk kedua anaknya, mungkin ada ilmu pernah sampaikan kepada ibu, tak sampaikan kini, sebarkan
dimanapun kita berada, sampaikan seluas apapun ilmu kemudian dimanfaatkan, meskipun almarhumah ibunda sudah berada dalam kubur, pahalanya mengalir. Masya Allah. Hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Semasa hidupnya kurang lebih 66 tahun, mungkin pernah bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Terakhir di Kuala Kota apa? Di Kuala Kota pernah bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, sehingga sholat berjamaah di masjid. Habis sholat berjamaah ada rezeki dititipkan Allah, dikasih masuk di celengan. Makanya biasakan gitu, kasih masuk di celengan. Karena biasa tuh ada orang, apalagi kalau dari daerah, biasa itu mesti cari kalau dalam perjalanan itu mesti cari kalau mau buang air. Ya Allah ya Allah, tidak apa tonji, tapi ingat di kota amal tay kota infak teh kasih masuk. Makanya biasa kalau dari jauh, ya pernah juga saya dapati ada ada masjid. Ini masjid dari luar sudah kelihatan itu celengannya, besarnya itu celengan, baru bentuk kuburan. Jadi pernah saya tanya, pakai malah-malah nanti dia besar mama, saya celengannya apa? Kayak bentuk kuburan. Akhirnya saya cari pengurus masjid, saya tanya, tapi itu yang di luar itu apa, itu kuburan itu atau iya celengan itu? Dan kenapa bentuk kuburan? Lumpur boy, ya harus begitu supaya orang ingat kematian. Cocok gitu, bisa tuh kita coba di masjid ini, bisa kita coba di masjid, masya Allah. Makanya biasakan sedikit banyak rezeki kasih Allah kasih masuk di masjid, infak dari masjid. Bayangkan ini masjid Nurul Aisyah, berapapun itu sumbangan yang masuk di masjid, sumbangan yang masuk di masjid, apalagi kalau jadi donatur tetap. Yang kita tunggu berapa? Yang kita tunggu nanti sekian pi maafan pak, sekian pi gajiku baru saya mau jadi donatur tetap. Berapapun kemampuan tak. Kalau 100.000 itu mau, tidak mampu 100.000, 50.000 itu mau, tidak mampu 50.000, 20.000, 10.000, bahkan 5.000. Sampaikan sama pengurus mesti saya siap jadi donatur 5.000 rupiah. Tidak apa-apa. Yang jelas pengurus mesti sudah tidak bingung lagi, setiap bulan sudah jelas sekian. Itu pahalanya mengalir terus menerus. Bayangkan ini masjid yang kita bangun, setiap saat dipakai sholat berjamaah, dipakai majelis taklim, dipakai kegiatan keagamaan, dipakai mengaji. Meskipun tidak ada bikin di dunia, meskipun almarhumah sudah berada di alam kubur, tetapi masjid yang pernah sumbang itu. Bayangkan 66 tahun hidup di dunia, berapa yang masjid pernah sumbangkan, sekolah agama pernah sumbangkan, maka tempat itu akan terus, meskipun sudah berada di alam kubur, tetapi tempat itu terus dimanfaatkan, pahalanya mengalir. Masjid Nurul Aisyah, selama masjid ini dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir. Subhanallah. Inilah yang dimaksud dengan amal jariah. Muncul pertanyaan Bapak Ibu, sama tidak matematika Allah dengan matematikanya manusia? Pasti beda. Tapi kalau mahasiswaku di kampus kutanya begitu, ada jawab kayak begini, Pak, kalau matematikanya manusia, tapi ini manusia lain dari yang lain, 1 tambah 1 sama dengan 5. Saya bilang, kenapa bilang begitu? Karena aku bilang memang tadi manusia lain dari yang lain, sudah ada gajinya, ada hodornya, ada upahnya, nanti warna orang. Aku contoh menurutnya, kalau upsi gibeng, menurut ini mahasiswa namanya juga mahasiswa kritis. Tapi yang namanya matematika manusia, ilmu pasti, ilmu sakta tidak bisa diganggu gugat. Kalau dikatakan 1 tambah 1 sama dengan dalam kamu ya. Saya ulangi lagi, sekali lagi. Matematikanya manusia. 1 tambah 1 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan ada jawab kita di 1. Siapa menjawab 1? Kalau anak-anak yang menjawab 1 kumaklumi. Saya kalau anak-anak menjawab 1 kumaklumi. Kenapa? Pertama karena anak. Yang kedua kemarin PPKM 2 tahun hampir 3 tahun. Belajarnya dari rumah. Siapa yang kerjakan PR-nya? Saya deh, bapak deh. Jalan deh, mama dah. Kebetulan aku tahu kita guru kak. Itu biasa kalau aku periksa pekerjaannya anak dia gambar anak tulisannya. Padahal kemarin waktu offline aku tahu persis tulisannya. Lengkapnya lagi jawabannya. Saya cocokkan di Google, persis sama.
Padahal ada buku LKS-nya tidak sama nih. Allahu Akbar. Jadi kalau anak-anak yang menjawab begitu dimaklumi. Tapi alhamdulillah anak-anak kan sudah masuk sekolah semua. Mudah-mudahan tidak ada lagi pandemi. Mudah-mudahan tidak ada lagi penghalang anak-anak tidak masuk sekolah. Amin ya rabbal alamin. Saya kembali, matematika manusia, ilmu pasti, ilmu sakta tidak bisa diganggu gugat. Tapi matematikanya Allah berbeda. Kalau matematikanya Allah, 1 dikurang 1 sama dengan, kalau ada anak-anak yang menjawab benar, angkat tangan, maju ke depan, ku kasihkan dia. Matematikanya Allah, 1 dikurang 1 sama dengan, ada yang siap maju ke depan? Angkat tangan. Hah? Yang mana? Yang jelas bukan jawabannya 0. Karena kalau 0 sama matematika manusia. Berapa jawaban anak? Matematikanya Allah, 1 kurang 1 sama dengan, maju ke depan, saya jawab 5. Maju ke depan. Ayo maju ke depan nak, sini. Yang jawab 5. Tadi ada yang bilang 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang 5. Ayo sini nak. Balap terakhir Pak Di. Balap terakhir. Balap terakhir nih, balap terakhir. Iya, malam terakhir. Ya. Yang mana tadi? Jawab 5. Saya tahu maksudnya nih, kenapa jawab 5. Yang jawab juga 2, aku tahu apa maksudnya. Yang mana? Ya? Belum dikeramas. Ya, masih tadi. Siapa tadi jawab yang lain? Siapa? Siap. Kalau bapak-bapak saya dapat hadiah. Anak-anak ini ya, anak-anak. Ada? Tidak ada? Ini? Iya, maju ke depan. Ya. Anak-anak aja nih kan? Tahu posisi ini? Longkor kita bos. Longkor oke. Cucunya lah mau? Iya. Mbak Huma? Ibu kan. Longkor Ustaz. Kita mau. 1 dikurang 1 matematikanya Allah. 5. Alasannya? Karena dalam 1 hari itu kita sholat 5 waktu. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Allahu Akbar, langsung ke hadiah. Nah, kampung lain ya. Bicara kantor tahu apa? Sisir kasih lampu. Ya. Jangan langsung dikasih dia lah. Sampai pergi di rumah. Ya, silakan ini. Ya. Bayangkan banyaknya yang duduk di sini belum ada yang makan kue. Dan lihat tanya, ini begini mana? Masya Allah, alhamdulillah. Ya, mungkin duduk di sana atau duduk di sini? Siapa namanya? Kafi Ahmad. Mana kita selanjutnya? Silakan. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini yang pertama ya, harus modal berani dulu. Ternyata 5 jawabannya. Karena 5 waktu sholat, Masya Allah. Kalau sholat 5 waktu, yakin dan percaya Allah sudah jamin dunia dan akhirat. Makanya 1 dikurang 1 sama dengan 5, bahkan tak terhingga. Kita buktikan, kita buka dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah 261. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalakum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang ditanam, kemudian dia tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai yang 7 ini 100 buah, 700 nih. Allahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan memberikan ganjaran liman yasha yang Allah kehendaki. Jangankan 700, bisa saja lebih. Tapi Allah juga lihat kadar keikhlasan kita. Allahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Masya Allah, Allah lipat gandakan itu pahala. Saya kasih contoh. Tadi saya start dari Samata ke sini. Sampai di sini alhamdulillah. Ya haus kan, dapat air gelas, tapi jamin tidak merek nak bagi promosi. Matematika manusia, saya punya 1 air gelas, saya berikan kepada orang yang lain, orang yang haus, maka matematika manusia habis saya punya. Tapi matematika Allah lipat gandakan itu pahala. Apalagi air ini
meresap ke dalam tubuh saya, mengalir di dalam tubuh kita, mendarah daging, lalu kemudian kita sampaikan, kita berdakwah di mana-mana. Ajarkan anak di sekolah, ajarkan anak di kampus, kita sampaikan. Apalagi kalau kami sampaikan di stasiun TV, di net TV, semua orang menyaksikan, meskipun nanti tidak ada maka di dunia, tapi sumbangan air tak ini masuk ke dalam tubuh, maka mengalir terus pahala. Masya Allah, luar biasa. Hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka biasakan sedekah, 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 sedekah. Yang terakhir, ini yang terakhir nih. Ke kunci ini ada yang begini. Tak ada dong. Padahal ini sudah malam terakhir. Oh iya, memang setengah 10 nih. Yang terakhir, karena tak bagus juga kalau terlalu panjang ceramah ya. Bukan apanya, ada 3 yang kado. Kalau terlalu panjang ceramahnya ada 3 yang kado. Yang pertama kado bagi manggengku. Apalagi dari tadi kami memang berdiri. Saya jalan anak-anak tadi itu di sekolah sambil senam. Baru saya tinggi. Berdiri memang. Mana lagi model kuda-kuda. Setelah itu khutbah. Kemudian mengisi majelis taklim. Lanjut lagi di sini. Berdiri lagi. Makanya kado bagi manggengku. Yang kedua kado bagi kalonta kaki cini kayak. Yang ketiga kak dogi kaki jawaya. Aneh ditanya. Allahu Akbar. Ikan cepa, ikan gabus. Kabilan tong itu cangkul. Ulangi. Ikan cepa, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hidup di dunia ini sementara, hidup di dunia ini singkat. Banyak-banyak kita ingat Allah, banyak-banyak ucapan kalimat istighfar. Kita manusia biasa kadang-kadang salah, kadang-kadang berbuat dosa. Ayo sama-sama kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ayo, astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan di masa lalu yang pernah kita lakukan Allah ampunkan kita. Amin ya rabbal alamin. Manusia biasa tempatnya salah dan hilaf. Kadang-kadang kita berdosa, kadang-kadang kita salah. Bayangkan alhamdulillah. Ini kita masih di bulan Muharram. Kemarin di 10 Muharram puasa jiki semua. Alhamdulillah. Puasa di 10 Muharram di puasa Asyura itu, ya, maka dosa-dosanya setahun yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ki, 1 tahun 365 hari. 1 hari saja tidak bisa dihitung berapa kali kita buat dosa. Kadang-kadang mau kita berbuat baik sama orang tapi tersinggung itu orang. Makanya perbaiki cara komunikasinya. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Allah ampunkan itu dosa-dosa. Tapi ingat ki, dosa yang dimaksud Allah di situ adalah dosa antara hamba dengan Tuhannya. Dosa sesama manusia lain ceritanya. Jadi kalau pernah kita buat salah sama orang lain, datangi orang yang bersangkutan, sampaikan permohonan maaf, kembali bersihkan, kembali putihkan. Ibarat kertas putih yang belum ada tinta di atasnya, kain putih yang belum ada noda di atasnya. Karena kita hidup di dunia bukan hanya menjadi hubungan kita terhadap Allah, Allah, tapi juga abdun dan nas, hubungan kita terhadap sesama manusia. Perbaiki. Karena dalam sholat saja kadang-kadang salah, kadang-kadang hilaf, kadang-kadang ya keliru. Pada saat kita takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Kadang-kadang ini pikiran tak kemana-mana. Padahal sementara sholat ini yang seharusnya kita khusyuk, seakan-akan berinteraksi dengan Allah, tapi ini pikiran kadang-kadang kemana-mana. Itu saudaraku di luar tidak jangan begini. Berarti kok mau menabung itu beli sudah paling gampang. Sindal distus, sindal ego.